saya berdebat dengan salah seorang lulusan pesantren. Ketika kita menyebutkan beberapa hadis dalam diskusi itu, saya bertanya, apa sih dalilnya bahwa kita harus mengikuti madhab ahli sunnah? Kata dia, yang dimaksud dengan ahli sunnah itu adalah madhab yang dalam akidah mengikuti al-Asy'ari, di dalam syariat mengikuti madhab yang 4, dan di dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Lalu apa yang disebut Syiah? Saya bilang, yang disebut Syiah adalah madhab yang di dalam akidah mengikuti Imam Ali, yang di dalam fikih mengikuti Imam Ali, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Ali. Nah sekarang saya bilang, apa dalilnya bahwa kita harus mengikuti Hasan al-Asy'ari dalam akidah, Imam al-Ghazali dalam tasawuf, dan 4 imam mazhab di dalam fikih? Apa dalilnya? Dia balik lagi tanya, Anda juga apa dalilnya harus mengikuti Imam Ali? Itu seabreg. Saya bilang, seabreg. Tapi salah satu dalilnya ialah hadis Nabi ketika turun ayat Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah makhluk yang paling utama, makhluk yang paling baik. Waktu turun ayat ini, Imam Ali datang dan Rasulullah berkata, Ya Ali, wa anta wasyi'atuka. Dalam riwayat lain, anta wasyi'atuka humul ghalibun. Yang dimaksud dengan khairul bariyah adalah engkau Ali dan para pengikutmu. Kemudian Rasulullah berkata, Ali dan pengikutnya, dalam bahasa Arab pengikut itu Syiah. Ali wa syi'atuhu humul ghalibun. Ali dan Syiahnya itulah yang akan beroleh keberuntungan. Langsung kata dia, seperti Said Rashid Ridho, hadihir riwayah maudhu'ah. Hadis ini dibuat-buat. Lalu saya bilang, Anda kenal Jalaluddin As-Suyuti? Orang keluaran pesantren, tapi nyantrinya beneran, bukan hanya ikut ngaliwat kata orang Sunda, tapi nyantrinya beneran. Pasti pernah belajar tafsir Jalalain, dan tafsir Jalalain ditulis oleh 2 Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Oleh 2 Jalal, dan Jalaluddin As-Suyuti itu ahli hadis, ahli tafsir di kalangan ahlu sunnah, jauh lebih ahli dari semua ulama Nahdlatul Ulama yang memimpin pesantren-pesantren. Itu diakui juga oleh ulama-ulama emang. Dan Jalaluddin As-Suyuti, saya bilang, meriwayatkan hadis ini yang saya sebut itu. Baru saya tahu, saya bilang, dari ucapan Anda bahwa Jalaluddin As-Suyuti suka membuat-buat hadis, mengada-ngadakan hadis. Jadi itu salah satu argumen untuk menolak kalau orang Ahlul Bait menyampaikan hadis yang cukup kuat, ada hadisnya ternyata, langsung mereka maudhu, hadhihi riwayah maudhu'ah. Seperti Sayyid Rashid Ridho di sini. Beliau mengomentari agak panjang, malah bahkan memuat hadis as-saqalain. Misalnya kata Sayyid Rashid Ridho, annahu khotoban nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia, fadzakaru usuladdin, kemudian beliau menyebut pokok-pokok agama, wa wasso bi ahli baitihi, dan berwasiat kepada umatnya untuk mengikut ahlul baitnya. Faqala, dan beliau bersabda, inni qad taraktu fikum as-saqalain, kitaballah wa itrati ahli baiti, fanzuru kaifa takhlufuni fihima, fa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Allahu maulaya wa ana waliyyu kulli mu'min. Aku sudah tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, kitab Allah dan ahli baitku. Maka perhatikanlah bagaimana kamu menjaga keduanya, karena keduanya tidak akan berpisah
sampai keduanya datang kepadaku di telaga. Allah lah pelindungku dan aku adalah wali setiap mukmin. Kemudian beliau mengangkat tangan Imam Ali dan berkata, summa akhoda biyadi aliyin, kemudian dia mengangkat tangan Ali dan seterusnya. Dan warawa ghairu man dzakara bi asani, kemudian juga diriwayatkan yang lain, wa minha anna Umar laqiyahu, bahwa Umar menemui Imam Ali, faqala lahu, dan berkata, hani'an laka asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Selamat bagi kamu, hei Ali, sekarang kau menjadi pemimpin mukmin laki-laki maupun perempuan. Semua hadis yang saya baca itu diriwayatkan oleh Sayyid Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar. Dan Sayyid Rashid Ridho sekali lagi adalah mbahnya Muhammadiyah dan Persis. Itu mbahnya meriwayatkan hadis ini, dan cucu-cucunya meriwayatkan hadis ini juga, tapi dengan menolaknya mengikuti mbahnya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya akan mengambil apa yang diriwayatkannya dan menolak apa pendapatnya. Akhudu ma rawa wa u'ridu amma ra'a. Saya ambil apa yang diriwayatkannya dan saya tinggalkan apa pendapatnya.